Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berita terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law dan kemudian akan menganalisisnya dengan menggunakan konsep sosiologi. Selamat menyaksikan. Massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak, serta sejumlah aliansi mahasiswa, petani, hingga elemen masyarakat dari kalangan pemuda dan perempuan pejuang akan berdemonstrasi di seberang Istana Negara siang ini, Selasa 10 November. Kegiatan ini dilakukan aliansi buruh dan masyarakat bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan demi memperjuangkan penolakan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Juru bicara Gebrak, Jumisih, menyebutkan diperkirakan akan ada 10.000 massa yang tergabung untuk mengepung Istana Negara hari ini. Mereka akan melakukan long march dari titik kumpul di kantor ILO atau International Labour Organization ke Istana Negara. Iya, benar. Rencana ada sekitar 10.000 massa. Ini atas nama Gebrak. Jadi ada buruh, petani, mahasiswa, pemuda, perempuan juga, kata Jumisi saat dikonfirmasi cnnindonesia.com melalui pesan singkat. Aksi, kata Jumisi, akan dimulai tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat dari depan kantor ILO dan berlanjut serta dipusatkan di depan Istana Negara. Tuntutan para buruh pun, kata Jumisi, tetap sama, yakni pembatalan UU Nomor 11 Tahun 2020. Mereka juga akan menyampaikan propaganda berkaitan dengan kenaikan upah minimum yang jika sesuai surat edaran Menteri Tenaga Kerja tak akan naik tahun depan. Aksi buruh yang digelar hari ini semula direncanakan hanya akan berupa gerakan mogok kerja di tempat masing-masing. Namun, kegiatan itu diubah demi pengumpulan kekuatan dan agar aspirasi bisa lebih didengar oleh pemerintah. Sebenarnya, aksi demonstrasi tak hanya dilakukan oleh buruh yang tergabung dalam Gebrak dan elemen mahasiswa serta masyarakat lainnya. Buruh yang tergabung dalam KSPI juga akan menggelar demonstrasi di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja yang berada di kawasan Gatot Subroto. Juru bicara KSPI, Kahar S. Cahyono, mengatakan aksi hanya akan digelar di depan Kemenaker. Masa KSPI tak akan bergerak ke Istana Negara dalam demonstrasi yang mulai digelar tepat pukul 10.30 WIB itu. Kami hanya fokus di Kemenaker, kata Kahar. Baik, sekarang saya akan menganalisis berita tersebut. Menurut saya, adanya demonstrasi ini tidak luput dari dampak globalisasi informasi saat ini, di mana globalisasi tersebut merupakan mendunianya informasi atau mengglobalnya informasi, di mana semua kalangan masyarakat dapat mendapatkan informasi ini dari manapun. Contohnya dari TV, YouTube, ataupun yang lainnya, di mana masyarakat tersebut yang mendengar informasi, kemudian mereka melakukan interaksi dengan beberapa pihak yang sejalan atau sepemikiran dengan mereka. Kemudian mereka berinteraksi. Ciri-ciri interaksi sendiri adalah jumlah pelakunya lebih dari 2 orang, terdapat komunikasi, terdapat tujuan yang akan dicapai. Dalam kasus ini adalah tercapainya penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Kemudian terdapat dimensi ruang dan waktu yang meliputi masa kini, sekarang, dan masa yang akan datang. Jenis-jenis interaksi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu interaksi antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan individu, dan yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Yang dalam kasus ini menurut saya adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok, di mana kelompok masyarakat yang menolak RUU tersebut berlawanan dengan
kelompok pemerintah yang membuat undang-undang tersebut. Kasus ini juga termasuk ke dalam konflik sosial, di mana konflik sosial sendiri adalah proses interaksi sosial yang berlawanan. Berdasarkan posisi dalam kasus ini, masuk ke dalam posisi vertikal, di mana pihak tersebut tidak memiliki kedudukan yang sama, di mana dalam kasus ini pemerintah lebih berkuasa daripada masyarakat. Konflik ini bersifat terbuka karena diketahui oleh semua pihak, tidak hanya yang berkepentingan saja. Dilihat dari jenis kelompok sosial, kasus ini termasuk ke dalam massa, di mana hampir sama dengan kerumunan tetapi terbentuknya direncanakan. Menurut Ferdinand Tonis, kasus ini termasuk ke dalam Gesellschaft, di mana hanya sementara atau kontraktual, nggak ada adanya keterikatan darah ataupun yang lainnya, atau Gesellschaft sendiri bisa disebut dengan patembayan. Jadi sifatnya itu hanya sementara. Kalau misalkan demonya udah selesai, ya udah selesai gitu aja, nggak ada keterikatan yang berkelanjutan seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.